Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya berada di salah satu kebun customer kita, customer rumah tanaman dan tanaman mat, yang meminta saran kepada kita terkait dengan pohon durian musangking. Nah, ini pohon durian musangking ini lagi populer ya, karena rasanya luar biasa dan buahnya itu muahal ya, gitu ya. Nah, beliau mengatakan bahwa pohonnya pertumbuhannya lambat. Ini udah umur 2,5 tahun, 2,5 tahun, tingginya baru sekitar belum ada 3 meter ya, 2,5 meteran ya. Kemudian juga terkena penyakit dan sebagainya. Nah, ini minta saran kita, dan saya kali ini didampingi oleh Mas Olja sebagai technical advisor dari tanaman mat dan rumah tanaman ya. Beliau adalah ahli pertanian lulusan IPB, dan kita akan coba langsung saja dari narasumbernya untuk melihat kira-kira apa yang bisa diperbaiki dari pohon dari customer kita ini. Demikian, kita ikuti. Jadi kalau dilihat dari tanamannya ini kurang begitu sehat ya teman-teman. Dilihat dari jumlah percabangannya terlalu banyak. Ini juga, jadi ini kurang bagus. Kemudian di sini juga tunas-tunas mudanya tuh kurang bagus ya teman-teman, karena nggak ada apa ya, kurang nih lihat rontok atau pucat segala ini. Nah pucat, terus rontok juga. Jadi ini kemungkinan pemupukannya kurang teman-teman. Jadi pemupukan kurang, sehingga penyakit seperti ini teman-teman yang warna kuning ini kan seperti terserang penyakit Ini apa ya? Jamur ya? jamur. Oh, jamur. Jadi ketika tanaman nutrisinya kurang, maka tanaman akan mudah terserang penyakit. Oh, kayak manusia ya? Iya. Kalau nutrisinya kurang, kalau seperti gampang terserang penyakit gitu ya? Gampang terserang penyakit. Oh, baik, baik. Itu juga. Jadi untuk daya tahan tubuhnya Daya berarti tahan ya? tubuhnya juga. Baik, Jadi disarankan untuk melakukan pemupukan dengan, ya kalau misalnya untuk masa vegetatif ini mungkin NPK, terus kemudian magnesium. Sebentar. Vegetatif itu apa, Mas Alja? Masa vegetatif itu masa untuk pertumbuhan tanaman. Oh, Jadi pertumbuhan ya. pertumbuhan untuk pembesaran batang, dan daun. jumlah daunnya juga. Oh, baik. Jadi itu untuk masa vegetatif. Kemudian nanti ketika tanaman udah siap berbuah atau mulai berbunga, itu termasuk dalam fase atau masa generatif. Baik, berarti satu ya, ini kurang pupuk gitu ya. Ya, kurang Nah, sebaiknya itu pupuk vegetatif. vegetatif tadi apa ya pupuknya ya? Untuk vegetatif, untuk saat ini kemungkinan yang bisa saya sarankan tuh kita menggunakan NPK NPK ya? saja. Iya. NPK, kemudian magnesium, kalsium, dan boron ya teman-teman. Jadi untuk fase vegetatif ini yang saya sarankan itu dulu. Nanti kalau misalnya fase generatif, kalau bisa N-nya direndahkan, ditambahkan unsur P dan K yang dinaikkan. Jadi ya? untuk proses buang ya? pembungaan dan membuat perasa di buahnya lebih Manis ya? manis Iya. gitu. Saya dengar kalau musangking ini, kalau ini kan katanya ada 4 sampai 5 tahun itu berbuah ya. Iya. Nah, tapi buah pertama itu nggak semanis buah kedua dan ketiga. Panen Iya. pertama itu nggak manis, betul ya? Kenapa itu ya? Jadi panen pertama itu seperti buah tanaman itu percobaan untuk berbuah. Jadi panen pertama dia akan belajar untuk berbuah. Jadi rasa atau kualitas buahnya masih belum super. Jadi di masa kedua, panen kedua itu dia untuk koreksi rasa, biasanya koreksi rasa untuk rasa durian itu seperti apa, lebih ya mungkin lebih enak dari masa panen pertama. Nah masa ketiga itu bisa dibilang udah mulai produksi yang super. Super ya. Itu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang menanam musangking ya, ketika panen pertama rasanya kurang enak, jangan kecewa dulu. Ternyata memang ada seperti itu prosesnya. Panen kedua mulai bagus, panen ketiga udah super gitu ya. Panen ketiga udah super. Nah, itu. Jadi jangan buru-buru nanti pohonnya ditebang ya, gara-gara rasanya wah ini musangkingnya enak gitu ya. Jadi emang perlu ada proses juga begitu Proses ya. juga. Baik. Nah, ini kan kaki 3 nih, Mas Olja ya. Iya. Nah, ini kan kita kenapa kaki 3 tuh biar pertumbuhan lebih cepat gitu ya. Nah,
Nah ini cara pemupukannya sama juga, apakah Sama. dosisnya ya? Kira-kira berapa? Kalau pemupukannya kita sesuai dengan kanopi tanaman. Jadi perakarannya itu kan sesuai dengan Ini ya? tajuk tanaman ya Tajuk teman-teman. ya. Jadi di sekelilingnya kita beri pemupukan yang saya sarankan tadi. Berarti ini kan segini ya, kurang lebih nih. Berarti Iya. di lingkarannya di sini Lingkaran ya? sini. Di sini ya. Iya, Oke. lingkaran. Sejajar dengan ini teman-teman. Sejajar dengan Sejajar dengan kanopinya. kanopinya. Kalau di sini malah nggak kena ya? Nggak kena karena di sini akarnya bukan akar yang kecil-kecil, tapi Ini- akarnya yang Oh baik. utama, Ini akar utama. akar ujungnya, nah, ujung akarnya ada di sini. Iya. Sesuai dengan ini. Nah ini ilmu baru lagi teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita ngumpul di sininya. Ngumpul Padahal di sini. ternyata Padahal yang- ujung-ujung akar yang nyerap itu di sini ya. Ya, Sesuai dengan kanopi tanaman. baik ya. Makasih ilmunya. Nah terus kira-kira untuk percabangan itu yang dibuang tuh yang mananya Pak Mas Oja? Jadi percabangan kalau dilihat ini kan terlalu rimbun ya. Iya. Jadi seperti ini kan cabang utama. Nanti kan berbuahnya pasti kan di sini Iya. di bagian cabang utamanya ini. Sedangkan cabang yang kecil ini tidak berfungsi sama sekali. Jadi lebih baik dibuang, Oh gitu. dibuang seperti ini. Iya iya. Tapi bukannya dengan makin banyak daun, makin banyak fotosintesis, makin cepat besar gitu ya? Karena kita kan ini mengejar masa vegetatif. Oh gitu. Jadi masa vegetatif lebih baik pertumbuhan dari nutrisi akarnya tuh kita sarankan ke sini. buat cabang Buat ya? cabang utamanya, utama. bukan Oh. cabang ininya. Ini ya? Bukan cabang sub cabangnya gini ya. Iya iya iya. Cabang-cabang yang kecil ini. Baik, Jadi ketika nanti udah besar, maka durian yang akan ditumbuh di cabang utama ini akan lebih kuat Hmm. dan jumlahnya juga lebih besar. Iya. Nah, sedangkan tanaman durian ini juga butuh sinar matahari. Oh gitu. Jadi kalau terlalu rimbun, jadi batangnya ini bisa terkena penyakit juga, Oke. busuk batang Ya, kayak jadi itu gitu. teman-teman ya, kalau terlalu rimbun itu bukan berarti bagus sekali, tetapi itu nanti mengurangi cahaya matahari masuk nyampe ke dalam batang. batang. Batang sehingga harus dikurangi. Mm. Oke, berarti cabang-cabang yang istilahnya yang bukan utama ini Nah, sebaiknya lebih baik dibuang ya, gitu. karena seperti ini ya mungkin Iya. ya, dibuang ya. Karena supaya mengejar pertumbuhan batangnya gitu ya. Nah ini jadi teman-teman yang merasa lambat ya musangkingnya untuk besar gitu ya, bisa jadi karena terlalu banyak cabang ini gitu. Oke, dapat ilmu lagi. Terima kasih. Ayo, mana lagi Pak Osya? Pak Osya kira-kira yang bisa diperbaiki ini? Mungkin kita lebih baik kita amati dulu, Iya. mungkin setahun ke depan Iya. dengan teknologi dengan konsep tadi pemupukan yang tadi yang kira-kira untuk karena ini kan kekurangan pupuk ya, kita coba 3 bulan sekali, 3 Iya. bulan sekali dengan pupuk yang saya Sarankan tadi. sarankan tadi. Kita observasi dulu apakah udah mulai bagus atau tidak, dengan kita juga mengurangi jumlah percabangan yang tidak produktif ini. Baik teman-teman, berarti dari masukan Mas Olya tadi ya, ada beberapa hal. Pertama, pemupukan kurang ya. Pemupukan ini berpengaruh pada pertumbuhan juga, tapi juga berpengaruh terhadap ketahanan dari si pohon kita, tanaman kita dari penyakit. Buktinya ini tadi terkena jamur ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menata ya percabangan-percabangan ini supaya pertumbuhan-pertumbuhan yang tidak sesuai atau tidak diperlukan kita buang ya, supaya pertama nutrisi bisa terbagi kepada batang-batang yang pokoknya yang akan menjadi membentuk pohon kita ya, nanti bakal buah juga di sini. Yang kedua, sinar matahari akan mudah masuk ya ke batang sini sehingga penyakit-penyakit tidak mudah mengenai pohon kita. Nah, nanti kita akan jalankan sarannya Mas Olja ini ya. Kemudian kita akan coba ikuti perkembangannya ya beberapa bulan kemudian di video berikutnya. Jadi jangan ketinggalan ya, subscribe channel kita. Nanti kita akan ikuti dari durian yang tidak sehat ini nanti seperti apa jadinya. Baik teman-teman, itu saja. Terima kasih Mas Olja ya atas Siap. ilmunya. Nanti diharapkan bisa datang lagi ke sini untuk setelah kita mengumpulkan dan sebagainya. Siap. Baik, terima kasih. Bye.